Anda menyaksikan segmen khusus Take a Look CNBC Indonesia bersama saya Syarifah Rahma. Dan kita ke informasi utama kita hari ini, ASUS sebagai produsen laptop ternama dengan penguasaan pasar paling tinggi di Indonesia memiliki jajaran produk khusus untuk kalangan bisnis dan komersial. ASUS mengeluarkan produk bernama ASUS ExpertBook untuk laptop dan ASUS Expert Center untuk PC desktop serta all-in-one yang hadir dengan serangkaian fitur inovatif yang dapat memenuhi semua kebutuhan dalam dunia bisnis. Khusus untuk rangkaian produk ExpertBook dan Expert Center juga dilengkapi oleh layanan perlindungan khusus serta dukungan terbaik sehingga memastikan seluruh proses bisnis dapat terus berjalan lancar. Sama seperti seri laptop ExpertBook, jajaran produk ASUS Expert Center juga hadir sebagai produk berkualitas, berstandar industri dan telah dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Untuk itulah seluruh produk ASUS Expert Center sudah lolos uji ketahanan berstandar militer Amerika Serikat. Ya, dan untuk membahas terkait dengan hal ini, kami telah terhubung bersama dengan Commercial Product Manager ASUS Indonesia, Yulianto Hasan yang hadir langsung di studio CNBC Indonesia. Halo, apa kabar Mas Yulianto? Halo, apa kabar Mbak Hifat? Senang sekali bisa bertemu kembali begitu ya, dan senang sekali kita akan berdiskusi seru tentunya hari ini terkait dengan produk-produk ASUS begitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini ya Indonesia sudah mulai memasuki fase endemi dan kita ketahui juga bahwa berbagai pelonggaran pun sudah mulai dilonggarkan ya satu persatu oleh pemerintah begitu. Nah, ini kira-kira sebetulnya seperti apa sih strategi bisnis dari ASUS sendiri untuk menghadapi kondisi saat ini? Saya kira endemi ya. Sebelumnya kita dari pandemi menuju endemi. Dan kuncinya saya kira cuma satu, adaptasi. Dan untuk adaptasi ini kita tidak hanya beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga dalam kehidupan digital kita atau dalam kehidupan pekerjaan kita. Pandemi sebelumnya membuat kita working from home, yang tadinya mungkin bekerja secara normal, lalu working from home, study from home. Menuju endemi ini kita menuju new normal. Tentunya kami sebagai pihak ASUS Business dengan lini produk ASUS ExpertBook dan Expert Center berusaha untuk menyesuaikan keadaan endemi ini. Tentunya lini-lini produk yang kami berikan tentunya akan membantu untuk produktivitas bisnis para pebisnis ataupun para vertikal seperti korporasi, pemerintahan ataupun edukasi. Oke, artinya tetap masih menyasar kalangan dari pebisnis ya, tadi salah satunya. Ini menarik ya, karena kalau kita lihat juga tampaknya kan biasanya dulu sebelum pandemi kan mungkin targetnya juga berubah, kemudian ada pandemi juga pastinya ada strategi-strategi bisnis yang harus disesuaikan dengan ASUS begitu. Dan tentunya dengan masa endemi ini juga artinya strategi baru lagi yang harus dikeluarkan begitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat begitu mungkin dari sisi kinerja ataupun juga penjualan dari produk ASUS sendiri seperti apa sih di masa mulai memasuki endemi ini? Saya kira ini pertanyaan yang sangat menarik. Ada tren yang berubah setiap tahun. Contohnya pada tahun 2019 itu pada saat situasi normal, memasuki tahun 2020 memasuki situasi work from home, study from home, kita diharuskan untuk menyesuaikan bekerja di rumah dan tidak keluar kemana-mana. Itu tentunya di saat-saat seperti itu semua mungkin kalangan pebisnis ataupun konsumen biasa masih berusaha menyesuaikan. Dan pada saat penyesuaian tersebut, mulai penggunaan perangkat keras IT seperti misalnya terutama untuk laptop semakin tinggi. Dan pada saat itu juga untuk edukasi hal-hal seperti itu juga mulai digalakkan. Di tahun 2021 saya kira perubahan transisi dari pandemi ke endemi ini membuat orang-orang semakin terbiasa. Tapi ini juga memungkinkan untuk adanya trending yang baru ya. Trending yang baru itu seperti working hybrid model. Ya. Jadi kita bisa bekerja dari rumah tapi juga bisa bekerja dari kantor. Tentunya tren ini akan tetap berlangsung dan kita harus terus beradaptasi. Dan disitulah penggunaan perangkat keras tentunya apalagi untuk pebisnis seperti ASUS ExpertBook semakin meningkat pula. Ya. Oke, ini menarik ya, karena kita akan lihat seperti apa nanti tentunya kreasi-kreasi baru yang akan dibuat oleh ASUS begitu memasuki masa endemi, dan juga tadi Anda katakan juga artinya perubahan kebiasaan yang sudah kita alami sekarang ini tentunya juga masih akan terus berlangsung hingga endemi, hingga ketika pandemi ini juga berakhir begitu ya. Nah, kemudian ini menarik kalau kita lihat juga artinya
Kalau dari segi market share dari ASUS sendiri begitu ya di sepanjang tahun 2021 untuk produk laptopnya di Indonesia ini cukup impresif ya 43% begitu. Nah ini kira-kira sebetulnya strategi apa sih yang sudah diterapkan oleh ASUS begitu sehingga akhirnya angka 43% ini juga bisa tercapai? Tentunya di kesempatan ini juga saya hendak menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia yang sudah mempercayai produk ASUS, baik itu produk ASUS yang dari berbagai lini, baik itu consumer notebook ataupun dari sisi gaming notebook dan juga ASUS ExpertBook. Eh, Mengapa kami berhasil untuk mencapai market share 43%? Karena yang terdepan adalah inovasi produk kami. Tentunya kami memiliki lini produk yang sangat luas yang disesuaikan dengan berbagai kebutuhan kalangan, baik itu konsumen ataupun pebisnis. Bahkan untuk pebisnis sendiri, kami memiliki beberapa lini seperti ASUS ExpertBook dan ASUS Expert Center yang sebelumnya telah disampaikan, dan lini-lini tersebut juga sangat luas tentunya dari tipe form factor 11,6 inch, 14 inch, ataupun untuk kebutuhan C-level atau untuk kebutuhan staff, itu semua sangat luas. Dan tentunya kami tidak hanya berpuas diri untuk di market share 43% ini. Tentunya kami akan terus mempertahankan dan memberikan yang lebih baik untuk para konsumen Indonesia untuk meningkatkan market share kami. Oke, ini menarik ya, cukup ambisius angka 43% tapi tidak puas diri di angka tersebut dan tentunya akan berupaya untuk terus memperbesar market share-nya begitu. Nah ini kemudian strategi-strategi untuk memperbesar market share di Indonesia seperti apa? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik karena strategi kami tentunya juga tidak hanya di jangka pendek tapi juga di jangka panjang. Dan untuk pada situasi sekarang, saya kira kita akan terus menyesuaikan model working hybrid model ini. Working hybrid model ini tentunya sangat luas ya lininya karena terdapat berbagai kalangan. Tentunya yang pertama akan kami lakukan adalah kami akan memenuhi semua kebutuhan konsumen dari berbagai lini, baik itu lini produk, baik itu dari yang form factor 11,6 inch ataupun 14 inch dengan berbagai lini produk ASUS ExpertBook seperti BR 1100 ataupun B1, B3, B5, B7 ataupun B9. Dengan tentunya dengan lini produk yang sangat lengkap ini, harapan kami yang sebesar-besarnya bisa memenuhi untuk kebutuhan para konsumen, baik itu konsumen bisnis ataupun akademisi ataupun juga pemerintahan. Dan di satu sisi juga adanya tambahan-tambahan lini produk lain seperti ASUS Expert Center, baik itu desktop PC ataupun juga all-in-one PC, tentunya juga untuk membantu kebutuhan back office, baik itu untuk beberapa pilihan vertikal di Indonesia. Oke, nah ini menarik tadi sekali lagi ya market share-nya juga berupaya untuk semakin diperluas, semakin diperbesar begitu ya. Tentunya tadi selain ada strategi-strategi akan ada produk-produk baru yang tentunya juga menyasar kalangan yang bisa lebih luas lagi begitu. Nah mungkin dari target penjualan ataupun juga target kinerja di sepanjang tahun 2022 ini seperti apa? Ya, untuk target penjualan tentunya kami berkaca dari market share yang telah kami dapatkan dan juga semua pemenuhan untuk kalangan-kalangan pebisnis ataupun kalangan-kalangan konsumen. Di tahun 2022 ini, saya kira kita mendapatkan berbagai macam tantangan. Contohnya seperti ada varian Omicron yang mungkin pada saat ini juga cukup membuka lembaran baru ya atau penyesuaian baru di Indonesia. Ada sedikit PPKM level mungkin sedikit berubah dan tentunya itu juga memberikan sedikit penyesuaian tren. Dan juga saya kira ada banyak sekali penyesuaian baik itu dari situasi di luar Indonesia seperti sekarang adanya perang ya di Rusia dan Ukraine dan juga adanya beberapa penyesuaian seperti kenaikan PPN. Tentunya challenge-challenge seperti ini, tantangan-tantangan seperti ini akan banyak berpengaruh secara tidak langsung ke kalangan pebisnis ataupun situasi bisnis di Indonesia. Tapi kami optimis setelah hal ini berlanjut mungkin di kuartal 2 ataupun di kuartal 3 atau di second half di 2022. Setelah ada penyesuaian baru, saya kira akan ada situasi bisnis yang lebih stabil. Dan pada saat situasi bisnis itu lebih stabil, akan lebih banyak mungkin sekarang juga banyak sekali investasi yang masuk ke Indonesia, lebih luas lagi untuk perkembangan bisnis Indonesia. Saya kira itu juga akan meningkatkan kebutuhan perangkat IT, baik itu dari sisi notebook ataupun desktop dan all-in-one PC. Dan disitulah kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan para konsumen bisnis dengan produk ASUS ExpertBook dan juga ASUS Expert Center.
Oke, ini menarik ya tadi membahas kira-kira apa saja tantangan di sepanjang tahun 2022 dan tadi juga disebutkan bahwa artinya juga dari sisi perusahaan, dari ASUS sendiri juga memang harus beradaptasi ya menyesuaikan dengan kondisi-kondisi saat ini. Nah, tapi yang menarik juga adalah kita tahu bahwa dunia juga saat ini mungkin sudah mengarah ke teknologi yang lebih canggih lagi, digitalisasi juga sudah semakin masif, dari website sendiri juga sudah bertransformasi dari 2.0 menjadi in the future 3.0 dan bahkan sudah ada juga ya sekarang ya. Nah, ini kira-kira seperti apa sih ASUS sendiri menghadapi dunia digital yang lebih baru ini? Yap, ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik karena trending digital ini tidak terbendung. Saya kira kalau ada beberapa generasi ya, saya sendiri generasi milenial dan saya lihat juga pola untuk generasi Gen Y yaitu mereka pola berpikir digitalnya jauh lebih advance dan mereka membutuhkan convenient kenyamanan, kepraktisan. Dan disinilah transisi digital ini semakin cepat. Dan contohnya seperti dari sebelumnya normal, working secara normal, lalu juga working new normal, work from home, dan sekarang working hybrid model. Semua hal ini mempercepat digitalisasi di Indonesia dan juga tentunya di seluruh dunia. Dan saya kira juga baik itu dari sisi, karena mungkin kalau dari sisi general kita melihat perkembangan baik itu e-commerce shopping, tapi juga dari sisi bisnis kita melihat banyak sekali semua hal yang sudah menjadi digital. Contohnya untuk hal meeting sehari-hari ya, mungkin karena sebelumnya working from home dan hybrid model, kita bisa melakukan meeting di mana saja, baik itu di rumah ataupun di kafe ataupun di restoran. Cukup dengan konektivitas, cukup dengan wifi dan juga perangkat yang tepat, ya kita bisa terhubung dengan semua tim member ataupun college atau rekan-rekan kerja. Dan di sini juga strategi ASUS untuk memastikan bahwa digitalisasi yang terjadi di Indonesia ini didukung oleh perangkat-perangkat yang sesuai, yang juga mampu mendukung konektivitas pebisnis terutamanya secara keseluruhan. Oke, dan nanti kita akan membahasnya kira-kira seperti apa sih fitur-fitur terbaru dari ASUS yang tentunya bisa mendukung untuk digitalisasi yang lebih masif lagi ke depannya. Tapi nanti kita akan membahas tersebut di segmen berikutnya. Tapi kali ini kita masih akan fokus kepada isu-isu terkini begitu. Salah satunya tadi Anda katakan juga di tahun 2022 ini begitu banyak tantangan. Dan tampaknya dari segi produksi yang mungkin juga menjadi tantangan dari berbagai produsen laptop ini adalah terkait dengan global supply chain, yaitu adalah kelangkaan chip sendiri. Nah, untuk menghadapi situasi seperti ini, seperti apa sih strategi dari ASUS? Ya, tentunya di zaman seperti ini, global supply chain sangat terpengaruh antara satu sama lain secara global, tidak hanya secara lokal, karena berbagai macam komponen akan diproduksi di berbagai negara ataupun berbagai pabrik. Tentunya secara ASUS, secara company, tentunya kami juga memiliki strategi untuk mengantisipasi hal itu, untuk memastikan bahwa kebutuhan konsumen tetap terpenuhi. Dan di Indonesia sendiri, kami mengerti bahwa perkembangan penggunaan perangkat IT ini semakin luas, baik itu secara konsumen ataupun baik itu secara bisnis. Dan tentunya di satu sisi, prioritas kami adalah untuk memastikan bahwa global supply chain ini tidak berpengaruh banyak untuk pemenuhan kebutuhan konsumen di Indonesia. Trending tersebut tentunya akan semakin lebih baik setelah memasuki fase endemi. Saya kira di berbagai negara juga fase endemi ini sudah banyak sekali negara yang sudah memasuki fase endemi, dan tentunya di tahun 2022 ini pemenuhan untuk perangkat-perangkat akan lebih baik secara keseluruhan. Oke, artinya lebih optimis ya bahwa kendala tersebut bisa teratasi dengan baik di tahun 2022 ini. Nah, tadi untuk me-wrap up diskusi kita dalam satu segmen ini juga yang menarik adalah terkait dengan Anda katakan bahwa memang dari segi perusahaan artinya terus harus beradaptasi dengan kondisi saat ini, begitu, dengan perubahan zaman, dengan perubahan sentimen-sentimen dan juga situasi yang ada di dunia begitu. Nah, ya kemudian di sini juga artinya kompetisi dari setiap perusahaan ini juga kan akan semakin cukup besar begitu ya. Nah, dari ASUS sendiri dalam menghadapi kompetisi dari segi bisnis laptop sendiri seperti apa? Ya, sama seperti halnya dunia bisnis. Dunia bisnis mengharuskan para pebisnis ataupun para komisaris ataupun direktur untuk selalu kompetitif. Karena dunia selalu berubah, challenge selalu berubah,
Dan di satu sisi kita harus selalu mengikuti tren. Adaptasi itu sangat diperlukan. Kita harus perlu aware dengan keadaan di sekitar kita dan juga bagaimana kita bisa beradaptasi dengan tantangan-tantangan tersebut. Dan sama halnya seperti dunia bisnis, produk ASUS bisnis juga, kami juga berkompetisi dengan ketat. Kami juga mau memberikan yang terbaik, baik itu dari sisi inovasi ataupun pemenuhan kebutuhan. Maka dari itu, itulah mengapa kami memiliki lini produk bisnis yang sangat lengkap, baik itu dari sisi ASUS ExpertBook ataupun ASUS Expert Center. Bahkan untuk sisi ASUS ExpertBook sendiri, range-nya itu sangat luas, baik itu dari berbagai pilihan varian harga ataupun varian feature yang tentunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan korporasi ataupun kebutuhan pemerintahan ataupun kebutuhan edukasi ataupun bahkan kebutuhan UKM. Dan kompetisi inilah yang kami maksud, kami berusaha untuk memenuhi setiap kebutuhan tipe konsumen dengan berbagai lini produk yang kami miliki. Oke, ini menarik ya, tapi sebelum kita membahas tentunya seperti apa sih tadi ya keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh produk-produk laptop ASUS, tapi ini juga menarik karena sekali lagi mungkin ada satu tambahan pertanyaan, nggak apa-apa ya. Nah, ini kira-kira seperti apa sih sebetulnya yang membuat laptop ASUS ini harus dipilih jika dibandingkan dengan produk-produk laptop lainnya? Yes, ini juga pertanyaan yang sangat menarik. Tentunya selaku penyedia perangkat bisnis, perangkat keras bisnis untuk ExpertBook ataupun Expert Center, yang kami berikan tidak hanya feature secara produk. ASUS bisnis ini mencakup solusi secara keseluruhan, baik itu dari sisi company sendiri. ASUS bisnis berfokus untuk perangkat kebutuhan bisnis dengan produk yang sangat lengkap. Lini produk baik itu dari sisi harga ataupun feature ataupun kebutuhan berbagai macam konsumen. Dan juga kami memiliki, di samping produk kami memiliki solusi juga, baik itu yang tertanam di dalam hardware ataupun bekerja sama dengan rekanan-rekanan solusi kami, baik itu SMB ataupun UKM ataupun korporasi. Dan selain itu, after sale service juga merupakan satu hal yang sangat penting. Tentunya berbagai macam pilihan after sale service seperti HDD retention ataupun seperti on-site service. Dan inilah yang tentunya akan membedakan kami untuk dapat memenuhi dan juga tidak mengganggu operasional bisnis para konsumen kami. Oke, dan itu tadi satu hal yang juga harus diperhatikan sebelum membeli suatu produk laptop begitu ya, seperti apa tadi after sale service-nya juga begitu, artinya pelayanan-pelayanan yang diberikan ketika sudah memutuskan untuk membeli satu laptop begitu ya, dan tentunya tidak sabar untuk melihat kira-kira seperti apa keunggulan-keunggulan dari fitur laptop-laptop ASUS, tapi kita akan jeda terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana karena usai jeda kami akan mengupas lebih dalam lagi seperti apa kelebihan jajaran produk ASUS Business ini dalam segmen khusus Take a Look CNBC Indonesia. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.